Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 252 Jakarta, Ibu Sri Hastati Fajar Asia MPD. Yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Bapak Ibu Guru serta karyawan yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang ini kita dapat melaksanakan rapat kegiatan diseminasi budaya positif dengan kondisi sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua acara inti paparan budaya positif, dan penutup. Marilah Bapak Ibu kita mulai acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah paparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Fajar Asia, Sri Hastati Fajar Asia MPD selaku CGP Angkatan 10. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Dani atas waktunya. Izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil dan Staf, yang saya hormati Bapak Ibu Guru di SMP 252 Jakarta. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmatnya, yaitu salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita, kegiatan kita di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan menyampaikan aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif. Ya, di sini saya selaku CGP Angkatan 10 dari SMP 252 Jakarta. Next. Ya. Salam guru penggerak. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai, biar nggak kaku-kaku amat ya, kita awali nanti kegiatan biar dengan bahagia. Ayo kita senyum dulu. Yuk senyum selama 30 detik, tidak lama. Cuman kalau Bapak Ibu senyum begini berarti senyumnya dengan saya, ya. Udah, saya mintanya senyumnya dengan yang kanan kiri. Nah, ayo tengok kanan kiri. Yang ini sebentar. Ya, sebentar. Nanti 30 menit ya Bapak Ibu ya. 30 detik, maaf 30 detik. Oke, yuk kita mulai. 3, 2, 1, senyum dengan teman sampai kanan kiri. Ya. Senyum dong, Pak. Oke, terima kasih. Ya, nah sudah beda kan suasananya? Kalau tadi tegang banget, ya. Sekarang sudah langsung, Bapak Ibu sudah dengan 30 detik aja udah langsung beda, ya. Aura Bapak Ibu langsung kelihatan cerah. Ya. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ya. Next. Nah, sebelum ke berikutnya, ini nanti ya pada forum diseminasi ini kita buat kesepakatan dulu ya. Nah dari kesepakatan itu coba saya ambil contoh satu aja nih, menghargai siapapun. Jadi
Terus yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Nah, nanti pada saat diskusi ini, diseminasi ini berlangsung, ayo Bapak Ibu menginginkan kesepakatan yang apa? Coba. Oke, Miss Dewi? Boleh minum. Boleh minum. Bapak Ibu bagaimana, setuju nggak? Boleh minum? Boleh. Coba tuliskan Miss Dewi. Boleh minum. Iya. Nggak usah ya kalau tulis di sana. Boleh minum. Siapa lagi? Konsentrasi. Konsentrasi. Boleh. Terus? Ya. Lanjut. Konsentrasi boleh sekarang. Konsentrasi. Bagaimana konsentrasi? Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Oke. Siapa lagi? Menghargai teman. Boleh. Bu Siti Menghargai Mariani. teman. Menghargai teman. Tadi sudah ya itu ya. Menghargai siapapun. Iya. Berarti satunya. Oke, Pak Hanan. Bagaimana Pak? Boleh bertanya. Boleh bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh bertanya? Ya, boleh bertanya. Tuliskan. Ada lagi? Boleh menjawab. Ya tapi bertanya. Jangan bertanya. Di sini Pak Sis boleh menjawab. Bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Di situ Pak Ali. Boleh mencatat. Ya. Pak Jakir. Kok Pak Jakir? Pak Jarkasi. Pak Jakir. Pak Jarkasi. Boleh izin ke kamar kecil. Boleh. Ya. Tapi jangan sering-sering. Boleh buka HP buat mencari sumber. Boleh buka HP. Boleh. Tapi di silent ya. Bagaimana Bapak Ibu? HP di silent? Iya, jadi biar nanti suasana tetap kondusif. Bapak Ibu boleh mengangkat telepon, boleh ya membuka HP, tapi kondisi di silent ya. Oke, mungkin itu aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kesepakatan nanti pada saat kita berlangsung ya. Oke, sekarang next. Ya, oke. Untuk budaya positif Bapak Ibu, jadi nanti ada 6 budaya positif. Tapi sebelum ke budaya positif, di sini ada dulu apa? Paradigma pembelajaran yang baru. Jadi kita ingat dulu ya, paradigma pembelajaran yang baru itu yang bagaimana ya? Ada pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah Bapak Ibu kan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya pembelajaran berdiferensiasi supaya lebih jelas lagi. Pembelajaran berdiferensiasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah yang bagaimana sih itu? Mungkin ada yang mau menjelaskan dari Bapak Ibu. Oke, Bu Delia ya. Bu Delia mau menjelaskan. Baik, Bapak Ibu izin menjelaskan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tadi ya fungsinya untuk memenuhi setiap kebutuhan siswa, karena pada prinsipnya anak didik kita, siswa kita itu punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya pemahaman yang berbeda-beda terhadap materi, gaya belajar yang berbeda, segala sesuatunya latar belakangnya juga berbeda. Maka kita sebagai guru tidak bisa menyamakan semuanya. Maka dibutuhkan model pembelajaran yang berdiferensiasi. Tadi tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi setiap kebutuhan siswa. Nah di sini strateginya juga ada 3. Ada pembelajaran berdiferensiasi dari segi kontennya atau materinya, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi dari segi prosesnya. Berarti pada saat kita mengajar tidak hanya dengan satu model pengajaran saja, tapi dengan proses yang beragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, bisa juga dari berdiferensiasi dari segi produknya. Jadi ketika misalnya kita memberikan tugas,
Tidak hanya semua hasil tugasnya adalah mencatat, tapi bisa dengan produk-produk yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu. Terima kasih. Ya, sudah jelas sekali ya tadi ya. Terima kasih Bu Delia sudah menjelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan siswanya. Dilihat dari apa tadi? Dari minatnya, dari gaya belajarnya, terus latar belakangnya. Iya. Jadi di sini dari pembelajaran berdiferensiasi tadi disebutkan ada 3 strateginya, yaitu yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produknya. Iya. Nah, ini Bapak Ibu sudah melaksanakan di kelas, jadi Bapak Ibu sudah bisa menjelaskannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ya ada seorang pendidik dan juga psikiater namanya Dr. Edward Glaser itu mengemukakan teori kontrol, kemudian diubah menjadi choice theory. Nah, teori ini untuk apa? Untuk menjelaskan tentang selama ini tuh ternyata apa? Miskonsepsi. Ya. Miskonsepsinya itu apa? Yang pertama itu ilusi guru dapat mengontrol murid. Ya. Jadi selama ini pemahaman kita bahwa kita itu sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Ada yang bisa menjelaskan, Bapak Ibu? Ya, di sini guru dapat mengontrol murid. Ya, tidak selamanya anak itu akan bisa kita paksakan. Ya, jadi anak itu akan suatu saat akan tidak akan mengikuti apa yang kita inginkan ini. Jadi ilusi guru dapat mengontrol murid. Oke ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguat itu positif. Semua penguat positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi bagaimana ilusi? Coba kita semua penguat positif kita kuatkan anak dengan positif ya, hal yang positif. Tapi anak itu nanti akan apa? Akan menjadi keterusan bahwa apa? Dia selalu dalam instruksi guru. Ya, jadi kalau misalkan nanti tidak didampingi oleh guru, maka apa? Anak itu akan cenderung untuk kembali ke gitu ya. Jadi tidak semua penguat positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi pembuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sebagai guru ya selalu ya kadang kita tidak merasa bahwa kita itu membuat anak itu merasa bersalah ya. Jadi dengan membuat merasa bersalah itu belum tentu akan menguatkan karakter. Kemudian yang keempat, ilusi orang dewasa dapat memaksa ya. Jadi kita merasa bahwa kita sebagai guru, jadi kita bisa memaksa kepada anak. Itu ya. Nah, ini miskonsepsi, teori kontrol. Oke. Nah, sekarang dari situ, maka kita harus mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Apa itu stimulus responnya? Realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata apa? Teori kontrol bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan ya. Sedangkan kita akan mengubahnya menjadi apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kita ubah menjadi hanya
Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Gitu ya. Nah, terus saya bisa mengontrol orang lain. Kita ubah. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata kita ubah ya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kita ubah paradigmanya ya, menjadi model berpikir menang-menang. Oke, next. Ya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah ya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan apa? Konsep-konsep dari budaya positif. Nah, konsep budaya positif itu ada 6. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi, perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, coba Bapak Ibu untuk konsep inti ya, konsep inti dari budaya positif di sini. Yang pertama dulu adalah disiplin positif. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja yang sudah Bapak Ibu kenal? Nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan apa? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Iya, nilai-nilai kebajikan itu tertera pada apa? Profil pelajar Pancasila. Iya, elemen-elemen profil pelajar Pancasila ada yang ingat? Tadi satu sudah disebutkan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong. Berkebinekaan global, berpikir kritis, mandiri, apa lagi? Bernalar kritis, kreatif, ya. Oke. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita laksanakan pada ini ternyata ada pada profil pelajar Pancasila ya. Oke. Next. Ya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri, ya, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Next. Disiplin diri dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, ini yang akan kita capai, yang kita inginkan adalah disiplin positif, yaitu apa? Disiplin diri yang berasal dari dalam diri atau dari internal, ya, motivasi internal, motivasi dari diri sendiri. Oke, next. Nah, ini 6 karakter profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Ya, oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3. Apa saja? Yang pertama, perilaku manusia itu cenderung
untuk menghindari ketidaknyamanan atau adanya hukuman. Ya, jadi di sini misalkan kita melakukan sesuatu perbuatan karena apa? Karena menghindari hukuman. Contoh, anak sering tuh melakukan apa? Mengerjakan tugas hanya sekedar untuk tidak mendapatkan hukuman. Ini. Jadi hanya sekedar melaksanakan kewajibannya saja, menggugurkan kewajibannya saja. Kenapa? Biar tidak mendapat hukuman. Ya. Kemudian yang kedua itu motivasi perilaku manusia itu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nih, contoh misalkan anak bisa maju ke depan karena apa? Karena iming-iming suatu hadiah atau mendapatkan suatu penghargaan. Nah, ini. Jadi, sekarang yang ketiga itu perilaku manusia yang ketiga yaitu apa? Untuk menjadi yang mereka inginkan atau apa? Menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Jadi anak kalau sudah muncul motivasi internal tadi, kalau misalkan melaksanakan tugas, ya dia menyadari bahwa itu apa? Kewajibannya. Jadi tidak hanya sekedar apa? Untuk tidak mendapatkan hukuman. Jadi memang anak tersebut sudah menyadari kewajibannya. Ya, jadi ini melaksanakan tugas itu sudah sesuai kebutuhannya. Jadi ini ya nanti yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, keyakinan sekolah sekarang. Untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang pertama tadi Bapak Ibu di sini tadi kan saya bawa untuk membuat kesepakatan kelas. Ini tadi kesepakatan forum, ya, forum di sini. Bagaimana ini nanti kegiatan ini akan berlangsung, ya. Jadi tadi sudah ada ini tadi kesepakatan dari Bapak Ibu, ya. Nah inilah kesepakatan ini nanti akan kita bawa, ya, di sini untuk ke kesepakatan kelas. Nih. Jadi kesepakatan di situ ada keyakinan kelas. Coba. Sekarang ada lagi peraturan kelas. Ada yang bisa menjelaskan. Ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Apa ya? Peraturan berarti apa? Aturan. Yang membuat siapa? Iya, Bapak Ibu guru. Jadi anak mau nggak mau harus mengikuti aturan tersebut dengan entah itu dia senang atau tidak harus mengikuti peraturan itu ya. Berarti dengan terpaksa ya kadang ya. Nah ini peraturan. Coba sekarang kalau keyakinan kelas bagaimana? Keyakinan, iya. Jadi keyakinan itu apa? Sesuatu yang sudah dianggap positif. Jadi kita yakin kalau itu positif. Berarti bisa kita bawa ke suatu kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas berarti semuanya setuju, semuanya sepakat untuk melaksanakan keyakinan tersebut kan. Jadi keyakinan tersebut itu apa? Bahwa itu apa? Kita yakin bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif untuk kelas kita. Makanya ayo kita sepakat untuk melaksanakan itu. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas bagaimana? Di antaranya bersifat abstrak, pernyataannya universal, ya, dibuat pernyataan positif. Ya, positif. Berarti kalau ada pernyataan positif, ada pernyataan negatif. Nih, terus sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah panjang-panjang kalimatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan. Nah, dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, oke, next. Ini contoh ya, saya ambil ini, saya buat tadi keyakinan kelas 8D yang sebelah. Jadi
Keyakinan kelas 8D, wali kelas Bu Asia. Oke, yang pertama. Yang pertama apa? Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Iya. Kalau di peraturan apa? Kalau misalkan menjaga kebersihan kelas, kalau di peraturan dilarang membuang sampah, itu ya. Jadi dilarang. Kalau dilarang itu berarti kalimat apa? Negatif. Iya. Tadi apa? Iya, harusnya kalimat positif. Makanya apa? Bersama-sama atau bekerja sama menjaga kebersihan. Next, berikutnya di situ adalah mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, berarti kalau di peraturan biasanya apa? Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas, gitu ya. Nah, ini kan kata tidak boleh, berarti kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif. Yang ketiga, contoh menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kembalikan barang ke Iya, tempatnya. dilarang meletakkan di sembarang tempat. Ya. Jadi itu dilarang, tidak boleh. Nah, seperti itu kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Nah, berikutnya saling peduli, menghargai, membantu teman. Jadi tidak boleh menghina teman, tidak boleh mengejek teman. Ya, jadi di sini kita ubah menjadi saling menghargai. Terus contoh berikutnya adalah tepat waktu, aktif di kelas. Nah, tidak boleh terlambat. Ya, tidak boleh terlambat. Ini kita ubah menjadi tepat waktu. Oke. Nah, ini contoh juga keyakinan kelas ya. Berikutnya next saja. Ya. Kayaknya udah mulai lelah dan ngantuk ya. Kita ice breaking sebentar. Karena kita butuh konsentrasi, saya ice breakingnya adalah konsentrasi. Ya, ini kesepakatan dulu karena kita tadi kan kesepakatan ya. Makanya ini kesepakatan dulu. Ayo kesepakatan. Sekarang kalau misalkan nih konsentrasi dan kesepakatan dulu. Misalkan seperti ini. Ini Satu. ya. Sepakat ya? Kalau saya bilang ini satu. Yang ini dua. Kok nggak ada suaranya? Dua. Kalau yang ini oke, sepakat ya, sepakat. Kesepakatannya diulangi. Ini yang ini kalau yang ini oke, kita mulai konsentrasi ya. Ini satu. Kalau yang ini yang ini yang ini ini oh, udah konsentrasi semua ini. Iya. Oke, sekarang coba ke depan, tidak usah melihat gerakan tangan saya, tapi cuma dengar suara saya bisa menjawab. Coba, Bu Devi, sini. Ya, ada kesana, ya. Jadi ini Satu. kalau yang ini Tiga. 3. Yang ini Dua. ini Satu. kalau yang ini Tiga. oke, iya. Tepuk tangan buat Bu Devi. Jadi konsentrasi Bapak Ibu luar biasa, ya. Jadi di sini tadi ingat ya kesepakatan di awal. Jadi Bapak Ibu tidak terpengaruh dengan gerakan tangan karena apa? Kesepakatannya tadi ini satu, yang ini dua. Kalau yang ini tiga. Jadi
jangan melihat, karena kalau melihat ini jadi berarti nanti bisa terkecoh. Iya, kesepakatan di awal. Ya, oke, Bapak Ibu sudah konsentrasi lagi. Ya, berikutnya ini kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Next, ya. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan ya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Itu ya. Oke, next, Miss. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan apa? Anak tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ini kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, next. Coba sekarang ada studi kasus ini. Misalkan Ibu Dewi, ya, Ibu Dewi itu wali kelas 8C. Benar nggak Bu Dewi wali kelas 8C? Oh betul, iya. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Namanya Andre. Beberapa teman ya, beberapa teman itu mengeluhkan bahwa Andre itu seringkali minta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan cara paksa. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu menghadapi situasi seperti Ibu Dewi, ya kira-kira apa ya alasan Andre untuk minta bekal makan siang kepada temannya secara paksa? Ini. Oh, Budes, ya silakan Budes. Ya, terima kasih Ibu Fajar. Dengan kasus si Andre ini, dia minta makan kepada teman-temannya. Mungkin dia merasa kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya Bu ya, karena takut mungkin kelaparan gitu ya Bu ya. Kebutuhannya yang itu ingin hidupnya itu bertahan, jangan sampai dia nanti kelaparan gitu. Terima kasih Bude. Jadi Andre ini kenapa minta bekal temennya? Karena dia lapar. Iya, akhirnya minta bekal dengan temennya secara paksa. Berarti kebutuhan dasarnya apa tadi? Bertahan hidup, karena kan kelapar ya, kelaparan. Jadi minta gitu supaya apa? Tetap bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar bertahan hidup. Ada lagi. Oke, Bu Esti monggo. Karena kepengen mungkin berbeda yang dibawa, kemudian dia ingin memilih temannya. Oh gitu ya. Oke, ini dari Bu Esti bahwa apa, anak tersebut itu pengen dari temannya gitu ya, mungkin bosen dengan bekalnya, jadi pengen kok punya temannya kok kayaknya menarik ya gitu, berarti pengen. Nah di sini apa bertahan hidupnya apa? Coba kembali misalnya. Nah kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan. Iya, karena pengen yang lain. Ya, dari tadi ini Miss Evia. Sama dengan Bu Esti. Ada yang ini? Oke, Pak Hanan. Monggo Pak. Punya sifat jahil. Makasih. Karena anak itu memang punya sifat jahil. Jadi sebenarnya dia tidak lapar, tapi dia karena mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia mencoba mencari perhatian.
Iya, berarti pengen mendapatkan perhatian. Iya, jadi hanya ingin mendapatkan perhatian saja. Jadi dia kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada lagi? Iya, Pacar Kasih, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan saya mengungkapkan pandangan saya begini. Mungkin bagi sebagian kecil anak meminta makanan itu sesuatu yang memang dia terpaksa. Mungkin terpaksa dia meminta karena kita kan jam belajarnya dari jam 6:30 sampai kadang-kadang jam 2:30. Sedangkan dia memang mungkin tidak dibekali oleh orang tuanya dengan makanan yang memadai dan ongkos yang cukup. Oleh sebab itu perlu diri sebagai wali kelas berkunjung ke rumah, bertemu dengan orang tua tanpa sepengetahuan si sebentar itu untuk mengorek apakah benar dia tidak diberikan bekal yang cukup, makanan dan uang, atau kita bisa melihat kondisi rumahnya. Kalau rumahnya dia orang berada kan ketahuan. Masa untuk membekali anak dengan uang yang cukup dan makanan yang cukup tidak sanggup. Dan jika kita melihat rumahnya dengan misalnya mohon maaf batin, misalnya dia kontrak, ya ini pernah saya alami juga nih waktu kelas 7 atau berapa, dia rumahnya berpindah-pindah dan dia tidak bisa memiliki uang yang cukup untuk sekolah. Jadi tindakan yang dilakukan Bu Dewi adalah home visit dengan guru BK-nya. Sejauh mana nih kondisi situasi rumahnya dan situasi ekonomi keluarganya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jakasi. Jadi di sini memang kita harus mencari dulu ya. Kenapa si Andre harus meminta bekal temannya secara paksa. Jadi kalau tadi memang benar, misalkan karena tidak bawa bekal, berarti kan untuk apa tadi? Bertahan hidup. Ya, oke. Mungkin masih ada lagi yang mau. Oh ya, Bu Yulas nih, monggo. Baik, Andre tadi melakukan meminta paksa makanan teman-temannya. Sebetulnya Andre itu tidak lapar menurut saya. Hanya Andre ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa saya lah yang paling berkuasa, yang paling jagoan. Teman-teman semua harus nurut sama saya. Itu menurut pendapat saya. Oke. Jadi Andre ini apa? Anak-anak teman-teman yang lain itu pengennya apa? Pengennya nurut dengan dia, iya kan? Jadi dia pengen menunjukkan kekuasaannya, gitu ya. Jadi di sini bertahan hidupnya, kebutuhan dasar manusianya adalah penguasaan, ya. Jadi itu ya, Bapak Ibu, nanti bahwa kita dalam menangani kasus anak, dalam menghadapi, dalam menyelesaikannya itu jangan langsung kita menjudge anak, tapi kita lihat dulu ya kenapa anak tersebut melakukannya ya. Jadi ini kalau kita kembali tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu tadi mungkin anak hanya iseng saja ya, senang melihat temannya itu apa jengkel ya. Jadi begitu melihat teman-temannya jengkel itu dia ada kesenangan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Jadi dia apa? Sering iseng, sering jahil gitu ya. Jadi tidak semata-mata untuk minta makan gitu ya. Jadi hanya mengganggu temannya, kemudian hanya untuk apa? Pengen menunjukkan dia itu berkuasa ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, next miss. Nah sekarang posisi kontrol restitusi. Setelah kita tahu ya anak itu dalam kasusnya seperti
kita memahami anak kasusnya bagaimana. Nah, ini kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol, ya. Posisi yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman. Nah, kita juga bisa sebagai pemantau dan kita sebagai manajer. Oke, coba sebelum ini. Nah, sekarang kita aja langsung kita contohkan, kita praktekkan, ya. Misalkan nih ada kasus apa? Anak tidak memakai atribut lengkap. Oke, anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini. Oke, Pak Agung, ayo, bagaimana cara menangani anak? Ini Pak Agung nih, ya. Bagaimana menangani kasus anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Saya kasih perhatian. Baik, terima kasih. Guru sebagai penghukum ketika si anak menggunakan atribut lengkap pada saat upacara. Yang pertama, guru itu anak itu harus dipanggil dulu ke depan, kemudian kita tanyakan, kenapa hari ini kamu nggak menggunakan atau mengenakan atribut lengkap? Kita lihat dari cara dia menjawab, kemudian kita lihat dari apa yang terjadi pada diri mereka. Hasil kan, Pak, izin saya tadi sebenarnya udah pakai topi, tapi pas pada saat perjalanan menuju sekolah di motor tiba-tiba topinya terbang dan hilang. Nah, itu kan kita juga nggak bisa menghakimi. Jadinya kita harus bisa memilah ini sebagai guru penghukum itu apa hukuman yang karena kamu lalainya bukan karena keinginan atau sengaja melalaikan apa yang sudah menjadi peraturan kita. Terima kasih. Diapain anak itu? Ayo, oke. Terkait dengan sanksi atau hukuman, ya nanti kita bisa lihat dari segi peraturan di sekolah, ya kan. Mau diapakan? Sekarang kondisinya kalau kita menghukum terlalu keras juga kan, ini ya Bu ya, bahaya gitu. Jadi paling tidak si anak biar gerak, kita kasih. Kalau menurut saya sebagai penghukum ya, saya tidak bermain fisik memukul, tapi hanya memberikan sanksi yang bermanfaat juga buat dia. Misalnya contoh, kalau anaknya laki-laki, misalkan saya kasih misalkan jogging lah 10 menit itu. Kalau anaknya perempuan, nah, bisa bersih-bersih kantin, ya kan? Itu atau bersih-bersih yang halaman yang kotor gitu aja. Itu menurut saya Bu, supaya saya kembalikan kepada Ibu. Ya, ternyata dari Pak Agung itu anak itu diberikan sanksi, ya. Ada yang jogging, terus tadi yang anak perempuan suruh bersih-bersih. Nah, ini berarti yang nomor berapa? Sebagai apa? Iya, guru sebagai penghukum. Ini, oke. Jadi itu ya, tadi sebagai contoh, misalkan udah berdiri aja di depan. Nah, di sini juga apa? Sebagai penghukum. Ada yang lain lagi? Oke, Pak saya kasih, monggo Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari sini juga Bapak Agung, saya lebih menekankan kemanusiaan ya. Tapi kemanusiaan itu juga dengan cara memberikan rule-nya, aturannya, tata tertibnya. Jadi sebelum misalnya di kelas 7 nanti ini, itu harus benar-benar kesiswaan para staf yang membantunya mengetahui, memberikan informasi yang jelas kepada orang tua dan kepada para siswa tentang aturan sekolah, terutama pada saat upacara. Jadi orang tua bisa tahu. Jadi nanti kalau
Sehingga ketika kita mengambil tindakan yang tadi Pak Agung lakukan itu harus diperterang. Kalau begini ngepel, kalau B ngebul langit, kalau C ngecat kaca misalnya gitu kan, kita harus jelas tertulis gitu. Jangan kita asal memberikan hukuman sanksi. Misalnya dijemur sampai kering tuh anak, ya nggak boleh. Sebab intinya kita tidak boleh memberikan sanksi di luar aturan sekolah. Terus anak tetap diberikan sanksi sesuai dengan yang tercantum di sekolah, di aturan sekolah. Berarti guru sebagai penghukum, sama ya dengan Pak Agung tadi ya. Ya, yang disampaikan Pak Agung dan Pak Jarkasi itu tadi yang pertama bahwa guru sebagai penghukum. Ya, coba ada lain lagi. Misalkan wali kelas. Ayo, siapa yang wali kelas di sini? Oke, Pak Zakir, monggo. Ini dari BK. Bagaimana kalau BK ini? Terima kasih. Mohon izin saya menjawab soalnya bahwa kalau seandainya anak itu tidak memakai atribut sekolah, tadi dari Pak Agung ada asesmennya. Kenapa nak kamu kok atributnya kurang? Oh, saya tuh buru-buru berangkat dari sekolah Pak. Terus kalau terburu-buru apa kamu lakukan? Ya, saya tidak melanjutkan ke sekolah, saya tidak memakai atribut. Terus gimana? Ya, saya sekarang disuruh berdiri di sini. Apa menurut kamu hukumannya? Ya, saya berdiri di depan Pak. Kalau seandainya hari Senin, gitu kan, biasanya dilakukan oleh Pak Agung. Nah, berarti anak diserahkan sesuai dengan jawaban dia apa, kenapa dia melakukan itu, dan karena dia tidak memakai atribut karena buru-buru berangkat dan tidak memakai atributnya. Jadi dia, kamu salah nggak? Ya, saya salah, saya Pak. Nah, itu dia merasa bersalah. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakir. Jadi di sini anak diminta untuk Iya, mengakui kesalahannya ya. Kalau anak itu memang anak itu salah, terus kita menanyakan anak itu kesalahannya apa. Nah, ya kan? Dari awal itu sudah ada kesepakatannya. Terus diingatkan kembali kesepakatannya apa? Terus bagaimana kalau melakukan kesalahan ini? Nah, anak sudah paham. Oh, saya harus begini Pak, saya harus begini Bu. Nah, ini berarti sebagai apa? Apa? Sebagai pemantau. Iya, jadi dia memantau kan. Oke, coba yang sebelumnya. Ya, ini kan baru 2 tadi, ya. Coba masih ada lagi. Sebagai wali kelas. Ya, sebagai wali kelas ini. Cek. Biasanya kalau sebagai wali kelas itu kita, apalagi kalau itu anaknya sudah bukan sekali 2 kali melakukan kesalahan, cek. Biasanya saya pernah bilang begini ke anak, nak, kenapa sih kamu terus orangnya? Kamu emangnya nggak setia melihat teman-teman kita setiap ada siswa yang bermasalah 8B terus ada aja nama 8B. Kamu emangnya nggak kasihan ya lihat ibu ya? Ibu ini jadi disorot sama kesiswaan. Bu Devi, lihat itu anaknya kok ada terus sih yang nggak ngikutin aturan. Biasanya sih saya ngomong begitu ke anak. Nah, memang sih akhirnya saya ada bilang kalau bisa berubahlah gitu.
gitu kan, ini untuk kamu juga. Terus kan bisa buat apa, enggak mencemarkan nama kelas kita juga. Jadi ibu tuh kepengen semua anak-anak 8B itu tertib gitu loh, gitu. Biasanya pernah saya ngomong begitu ke anak, Bu. Ya. Oke, nah ini dari wali kelas ini. Nah ini sebagai apa? Iya, pembuat merasa bersalah. Iya, ini. Jadi anak itu merasa bersalah dari apa yang disampaikan dari wali kelas tadi. Jadi supaya anak itu merasa bersalah, supaya besok lagi ini tidak mengulangi lagi, gitu ya. Mungkin ada lagi. Oke, Bu Yulas nih, monggo Bu Yulas nih. Iya. Baik Ibu, kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran terkait dengan atribut sekolah, maka saya akan bertanya, kenapa sampai dia melakukan itu? Setelah siswa tersebut menyampaikan alasan-alasannya, maka saya memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, dan tentunya solusi tersebut yang mudah dilakukan dan mungkin untuk dilakukan. Itu. Ya. Ini, jadi Bu Yulasni bilang kalau apa, dia memberikan solusi yang mudah, ya, supaya besok tidak diulangi lagi. Nah ini sebagai apa? Sebagai teman. Karena apa? Mengingatkan, terus apa? Memberi solusinya. Ya. Oke, kalau bagaimana sebagai manajer nih yang belum ini, ya sebagai manajer bagaimana? Mungkin Pak Sugi bisa? Baik, terima kasih. Dari kasus tadi, kalau kita sebagai manajer untuk tindakan terakhir, kadang kita kembali ke teman dan kembali ke pemantau supaya kita bisa mengarahkan anak. Karena posisi manajer adalah bagaimana kita itu meminta murid untuk bertanggung jawab apa yang dia perbuat. Bertanggung jawab melihat keyakinan kelas. Jadi menyadarkan siswa untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawaban didasari pada keyakinan kelas. Tapi memang untuk membuat anak itu bertanggung jawab, posisi manajer kadang-kadang harus sebagai teman, kadang-kadang sebagai pemantau. Karena fungsi manajer adalah mengawasi. Itu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Sugi. Jadi di sini kontrol sebagai manajer ya. Jadi di sini untuk manajer itu benar ya apa yang dikatakan Pak Sugi, bahwa anak itu sudah tahu kesalahannya dan sudah tahu konsekuensinya. Ya, jadi di sini hanya apa mengarahkan anak aja untuk membawa anak. Jadi untuk memahami kesalahannya dan bagaimana apa konsekuensinya, gitu ya. Oke, ya next, Miss. Nah di sini ini 5 posisi kontrol guru ya, yang tadi itu sebagai penghukum. Ini guru itu percaya bahwa cara dia itu yang terbaik. Ya. Jadi guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti contoh Pak Agung tadi, ya, anak jogging, anak membersihkan ruangan. Nah ini ya, jadi contoh kalimatnya, kamu salah terus, ya. Patuhi aturannya, awas kalau salah. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini guru menggunakan intonasi rendah, ya, seperti apa yang disampaikan tadi Bu Devi sebagai wali kelas. Iya, kalimatnya apa? Intonasinya rendah, tidak ada intonasi yang tinggi. Jadi apa? Intonasi rendah, anak itu udah langsung mengena. Ya, jadi di sini Ibu sangat kecewa pada kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kesalahan kamu? Ya, ini ya, itu contoh kalimatnya. Oke, yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman itu guru ramah, kemudian humor, mempunyai hubungan baik dengan murid.
Nah, terus menggunakan kalimat positif dan jenaka. Contoh, belajarlah demi Bapak, gitu. Terus yang berikutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan, bantu bereskan ya. Jadi ini hanya sebagai teman. Jadi mengingatkan teman dan ayo besok lagi supaya tidak diulang lagi. Jadi hanya teman itu prosesnya seperti itu. Oke, yang keempat itu pemantau. Guru mengawasi murid bertindak sesuai peraturan dan konsekuensi. Guru menggunakan data, catatan, ya sebagai ini bukti bahwa anak melakukan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan itu ya. Jadi mungkin kalimatnya peraturannya apa. Jadi hanya mengingatkan anak peraturannya apa gitu. Terus apa yang akan melakukan, konsekuensinya apa. Jadi guru ini punya data, anak sudah melakukan tindakan, kemudian mengingatkan peraturannya apa, terus konsekuensinya bagaimana itu. Nah, terakhir sebagai manajer, guru itu mendukung murid menemukan solusi ya, menggunakan restitusi. Apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ya, itu sebagai manajer. Oke, berikutnya next ini masih 5 posisi kontrol ya. Jadi di sini ada tadi kan dari penghukum dan membuat rasa bersalah. Itu apa? Itu identitas gagal. Jadi apa? Motivasinya itu dari luar, kontrolnya dari luar. Nah, sedangkan ada yang identitas berhasil itu apa? Sebagai teman dan pemantau. Kemudian kalau sudah sebagai manajer, dia apa? Menghargai diri sendiri ya. Ini udah identitas berhasil, kontrol dari dalam diri. Jadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Identitas gagal itu kalau sebagai penghukum dan merasa bersalah. Kemudian identitas yang berhasil itu ada 2, ada yang dari luar dan juga ada yang dari dalam. Kalau dari luar itu sebagai apa? Sebagai teman dan pemantau. Tapi kalau udah dari dalam diri sendiri itu sebagai manajer, gitu ya. Nah ini, oke, untuk penghukum ya. Ini Ibu ini aja, guru berbuatnya apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, gitu. Terus hasilnya bagaimana? Siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, dan nanti ujung-ujungnya apa? Akan berbohong. Kenapa berbohong? Karena apa? Supaya tidak dihukum. Makanya dia akan mencari alasan, ya, untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya dia akan berbohong, gitu ya. Nah, kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Oke, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, jadi seperti itu ya, Bapak Ibu. Terus dampak pada murid itu apa? Akan mengulang kesalahan. Ini, jadi akan terus mengulang kesalahan. Oke, contoh yang kedua yaitu apa? Membuat rasa bersalah. Jadi guru tadi berbuatnya apa? Berceramah, ya, dan mengatakan ya seharusnya nih, ya, oke. Terus berikutnya, ibu kecewa ya, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Ya, dan hasilnya bagaimana? Hasilnya itu akan menyembunyikan, ya, menyangkal dan berbohong. Oke, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, maafkan saya Bu. Kemudian dampak pada murid apa? Merasa rendah diri. Karena apa? Bersalah tadi. Dia merasa bersalah, akhirnya merasa rendah diri. Ini, oke, ini adalah identitas yang gagal ya, Bapak Ibu. Lanjut, kalau sebagai teman ini, sebagai teman, guru tuh berbuatnya membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Ini. Terus berkatanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu kamu. Oke. Terus hasilnya apa? Ketergantungan. Karena supaya diingatkan temannya itu. Kalau tidak ada temannya itu, dia akan tetap melakukan. Jadi ketergantungan dengan teman itu. Terus murid berkatanya apa? Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Ya, dampaknya lemah, tidak mandiri karena ketergantungan tadi. Oke, bagaimana kalau pemantau? Pemantau itu menghitung dan mengukur, ya. Guru berkatanya adalah apa peraturannya. Terus hasilnya menyesuaikan diri dan murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Oke. Terus dampak ke murid apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang terakhir sebagai manajer ini, guru berkatanya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkatanya apa? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, terus hasilnya adalah menguatkan pribadi. Ya, jadi murid berkatanya apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampaknya adalah mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri? Nah, sekarang dari kelima kontrol diri ini, ayo Bapak Ibu kita introspeksi diri. Sekarang posisi saya sebagai apa? Ya, ini jawab dalam hati. Ya, mungkin saya sering menghukum anak, berarti saya sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum bagaimana? Ya itu tadi, ya, anak itu cenderung akan berbohong karena apa? Itu tadi untuk menyelamatkan diri sendiri. Oke. Nah, kemudian dari sini posisi kontrol yang mana yang terbaik? Sebagai manajer, ya. Jadi dari sini Bapak Ibu sudah paham bagaimana posisi kontrol itu. Nah, nanti saya berharap untuk kedepannya kita bisa melakukan, ya, minimal nanti bisa ya semua itu ya pemantau, dan bahkan kita berharap nanti sebagai manajer itu. Oke, next. Ya. Posisi kontrol restitusi di sini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini ya, saya berharap Bapak Ibu untuk kedepannya posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Next. Ya, ini posisi kontrol restitusi. Kalau sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar menemukan solusi. Next. Ya. Selain itu, posisi manajer itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Ya, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri sendiri. Oke, next. Sekarang segitiga restitusi. Ya. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, next. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3. Ya, yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oh, itu berubah ya. Menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu nanti yang seperti apa? Next. Bagaimana menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip. Membuat prinsip adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tadi kan ada identitas gagal. Nah, kita ubah nih menjadi identitas yang sukses. Oke, next. Validasi tindakan yang salah itu bagaimana? Berdasarkan prinsip, setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ya, guru akan menggeser dari pemikiran
kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Next. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dalam diri anak, yaitu motivasi intrinsik. Yang berikutnya, mampu mengingatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke? Next. Ya, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini ambil contoh saja, ya. Coba yang pertama. Nah, di sini maksudnya adalah siswa tersebut izinnya ke toilet, ya, izinnya ke toilet, tapi tidak balik-balik. Akhirnya dia ke kantin malah. Ya, Bapak Ibu, sambil menunggu nanti ditayangkan biar keluar di audionya, di sini untuk membuat ini kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi itu bagaimana. Jadi di sini mungkin nanti akan saya ini aja, langsung kita ke depan aja, ya. Mungkin ada yang mau membuat ini, memberikan contoh tentang penyelesaian dengan segitiga restitusi. Jadi ada masalah di sini. Ya udah, ini aja, langsung aja kita bermain peran ke depan aja. Jadi contoh langsung ya di sini, misalkan di sini ya, di sini ada sebagai siswa dan juga ada sebagai guru. Di sini untuk guru akan melaksanakan menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Yang pertama itu dengan apa? Tadi menstabilkan identitas. Jadi kalau misalkan ada permasalahan ini, untuk
jadi anak itu apa? Membenarkan tentang perbuatannya, tentang tindakannya. Nah, terus setelah itu bagaimana? Nanti setelah kita tanyakan kebenarannya, terus kita tanyakan kepada anak, apakah yang diperbuat itu benar atau salah? Gitu. Jadi yang membuat, yang menyimpulkan itu anak. Jadi kita hanya membawa aja, ya, menggiring anak itu supaya apa? Anak itu nanti akan membuat solusi sendiri, gitu, ya. Jadi kemudian yang kedua, yang pertama tadi menstabilkan identitas, anak membenarkan. Terus yang kedua memvalidasi tindakan. Nah, terus tadi kan menanyakan kan tadi apa? Tindakannya itu benar atau salah, itu. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinannya tadi, ya tadi yang sudah kita bahas tadi, keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Ya, misalkan keyakinan kelas tadi kan apa? Yang tadi yang tidak boleh. Iya, tadi izin ya, izin kalau. Tapi ini tadi kan berbohong ya, berarti tidak jujur ya. Oke, nah di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya apa? Sudah berbohong, itu kan. Jadi, nah ini keyakinan kelas itu seperti apa? Terus ditanyakan bagaimana ke depannya. Ini sebagai kita sebagai manajer tadi menanyakan bagaimana ke depannya. Ya, anak sendiri yang membuat kesimpulan. Anak harus bagaimana. Kita hanya mengarahkan saja. Ini, ya, inilah segitiga restitusi. Ayo sekarang kita praktekkan aja ke depan, kita bermain peran, ya. Ada yang sebagai guru, ada yang sebagai siswa. Kasusnya apa ini? Ayo, kasusnya apa? Mencontek, boleh. Kasusnya mencontek, anak mencontek, ya. Jadi kesepakatan kelasnya apa? Jujur, iya. Oke. Nah, sekarang mencontek. Ada yang ingin menjadi guru, menjadi siswa. Bu Dewi sebagai siswa, sebagai gurunya? Oh, Bu Dani, monggo Bu Dani, ya. Baby, apa kabarmu hari ini? Baik Bu. Kamu kelihatannya ini ya agak kenapa gitu? Lesu, sakit? Enggak sih Bu. Enggak. Ketahuan tadi. Oh, gitu. Ketahuan apa? Coba ceritain sama Ibu. Ada apa? Ketahuan nyontek Bu, lagi ulangan. Nyontek? Oh, begitu. Dewi, setiap manusia itu tidak ada yang pernah tidak berbuat salah. Ya, itu hal yang harus kamu kamu pahami. Lalu selanjutnya, ketika kamu menyadari bahwa kamu menyontek, lalu kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Solusi apa nih? Karena kamu sudah melakukan kesalahan ya di kelas terhadap teman-teman kamu yang mungkin tidak ridho, tidak ikhlas ya, dicontekin sama kamu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Kira-kira solusinya bagaimana? Dari buku, berarti ini kejujuran kamu. Oh iya, saya nganggapnya dari buku, dari teman langsung. Saya terus ketahuan, ya saya tahu saya salah Bu, gitu ya. Terus berarti tuh saya sudah melanggar sih. Kan ada keyakinan kelas kita ya Bu Dewi ya. Iya. Bagaimana kalau keyakinan kelas dilanggar tuh seharusnya bagaimana? Coba solusinya dari Dewi gimana? Apa yang harus Dewi lakukan nih untuk kedepannya? Coba Ibu pengen dengar. Ya kita udah bikin kesepakatan kelas itu ya, keyakinan kelas itu harus jujur. Salah satunya kan jujur ya Bu. Kalau saya nyontek berarti saya nggak jujur, gitu ya. Saya nggak jujur terhadap diri saya sendiri, ya juga pasti merugikan orang lain. Mungkin kedepannya saya harus belajar lagi Bu, ya. Lebih belajar ya, dan jujur ya, betul, ya. Baik Dewi, mudah-mudahan kedepannya kamu lebih baik, itu pilihan yang kamu pilih, solusi yang kamu pilih, kedepannya kamu lebih baik lagi menjadi manusia yang jujur. Ya. Baik? Iya Bu, terima kasih Bu. Ya. Tepuk tangan buat Bu Dewi dan Bu Dani. Iya, Bu Dani tepuk tangan dulu. Ini tadi contoh segitiga restitusi ya.
Jadi pertama menstabilkan identitas, jadi menanyakan kebenarannya, ya apa yang dilakukan Dewi. Jadi Bu Dewi melakukan apa? Mencontek, dan sudah diakui kebenarannya bahwa Bu Dewi mencontek. Kemudian ditanyakan, ya kenapa kok mencontek? Itu kan ya. Kenapa mencontek? Karena apa? Karena tidak belajar. Nah ini. Nah setelah itu bagaimana? Terus ditanyakan apa? Bu Dani menanyakan apa? Bahwa kita semua itu, kita manusia itu semua pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya Bu Dewi saja, Ibu pun juga melakukan kesalahan. Tapi bagaimana ke depannya? Kita harus mensikapi kesalahan tersebut, gitu ya. Nah, di sini anak sudah stabil untuk identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, bahwa Bu Dewi sudah mengakui kesalahannya, gitu. Terus menanyakan keyakinannya, bagaimana ke depannya, keyakinan di kelas bagaimana? Ternyata sudah melanggar keyakinan kelas, sudah jujur, ya. Terus ke depannya bagaimana? Ya, ke depannya akan belajar lagi, tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu adalah segitiga restitusi. Jadi posisi kita sebagai manajer, ya. Jadi tidak menghukum anak, tidak menjudge anak, tapi apa? Anak kita arahkan ke apa? Anak menyimpulkan sendiri. Anak merasa kesalahan itu, ya, bahwa anak merasa berbuat salah, terus kita arahkan bagaimana untuk ke depannya. Nah, itu intinya dari segitiga restitusi. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini tadi contoh tidak bisa, audionya tidak bisa ditayangkan. Ini karena kendala audio, tapi kita sudah bermain peran ini tadi bagaimana membuat segitiga restitusi. Oke, next Miss Dewi, lanjut. Nah sekarang testimoni Bapak Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang budaya positif, ya, budaya positif di sekolah. Ini kalau kita terapkan, ini insya Allah ya akan bagus sekali ya di sini. Yang pertama tadi budaya positifnya apa? Yang pertama disiplin positif, terus motivasi belajar, terus keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Iya, 6. Oke. Nah, dari sini tadi apa yang sudah Ibu sampaikan, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan testimoni setelah mendapatkan materi ini tentang budaya positif. Ya, Bu Malinda, monggo ke sini. Iya. Iya, setelah mengikuti materi hari ini, saya menjadi timbul kesadaran di diri saya sendiri bagaimana caranya saya bisa nantinya saat mengajar di kelas itu menerapkan budaya positif ini dan merubah paradigma saya yang tadinya mungkin masih cenderung memberikan perintah, merasa kita itu bisa mengontrol siswa. Ternyata tidak, kita harus mulai belajar bagaimana kita memberikan apa yang memang betul-betul siswa butuhkan, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Malinda. Mungkin ada lagi yang memberikan testimoni. Ya, Bu Linda. Ke depan aja, biar ada tulisan testimoninya. Menurut saya setelah saya mengikuti diseminasi oleh Bu Fajar, saya merasa dapat banyak ilmu, terlebih sebagai peran saya sebagai guru BK di sekolah yang sehari-hari menangani masalah siswa yang beragam gitu, dengan ilmu-ilmu yang tadi disampaikan bisa membuat saya cara merasa lebih bijak gitu nanti selanjutnya menangani masalah siswa. Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi Bapak Ibu lebih memahami tentang budaya positif. Apakah masih ada? Mungkin satu lagi. Mungkin satu lagi. Bu Diana. Oke. Ya, Bu Diana.
Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Setelah saya mendengarkan penjelasan atau materi dari Ibu Zerlasati Fajar Asia, mungkin saya lebih ke keyakinan kelas ya Bu. Jadi saya akan mencoba menerapkan di kelas sedini mungkin supaya dalam diri anak itu muncul nilai-nilai kebajikan dari awal gitu Bu. Supaya kedepannya juga dapat tercipta pembelajaran-pembelajaran yang harmonis dan menyenangkan. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya Bu. Ya, terima kasih Bu Diana. Baik Bapak Ibu, demikian tadi desiminasi tentang budaya positif ya yang harus kita terapkan di sekolah. Ya, saya hanya mengharap kepada Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menerapkan budaya positif ini untuk kedepannya, ya. Untuk kedepannya, jadi di sini supaya kita memberikan pelayanan kepada anak didik kita, ya, menjadikan pembelajaran ini pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada anak dan berpihak kepada anak dengan menerapkan budaya positif ini. Baik Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari saya. Ya, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong buat Ibu Fajar Asia yang telah menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Diharapkan setelah kita mendengarkan paparan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Fajar, kita nanti akan lebih bersemangat Bapak Ibu untuk selalu berpihak pada murid, ya, dan selalu memberikan yang terbaik kepada peserta didik kita. Baik Ibu, saya kira cukup. Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.